Benar-benar. Tapi banyak juga orang-orang spiritual yang cara pengobatannya atau mungkin cara melihat goibnya atau apapun itu yang berinteraksi dengan hal-hal goib itu sering kali pakai alat-alat. Gitu. Kalau sudut pandang saya secara pribadi, ben kita sangar loh mas, kan ben kita lebih meyakinkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama banget nih, ini kita di kandangnya TAP Misteri lagi. Udah lama, berapa toh? Piro bre? Udah hampir 1 tahun ya? Hampir 1 tahun kita nggak ada podcast, nggak ada syuting lagi. Nah, banyak yang minta ini kalau sudut pandang ketuanya manajernya TAP itu gimana nih tentang rumor yang sekarang? Karena banyak sekali kan sekarang rumor-rumor yang berkaitan dengan misteri, yang berkaitan dengan YouTube, berkaitan dengan paranormal ataupun spiritualis nih. Nah, di sini saya sebagai sutradara sekalian lah, mimpin lah sekali-kali lah ya masuk kamera walaupun nggak laku biasanya gitu. Kita ngobrol lah. Di sini ada 2 orang yang terhormat, direktur dari TAP Production. Sore Mas Willy. Selamat sore Mas. Situ Mas. Lah, yuk. Kan santai. Oh iya, benar. Nggak harus. Terus sama saya, sama satu ini jarang ketemu karena dia lagi bertapa di Gua Hiru sama nemenin Ninja Hattori katanya. Sama Mas Widi, halo Mas. Selamat sore. Wah, mantap nih. Nanti di sini kita ngobrol. Jadi banyak yang masukan nih, Mas Willy. Banyak masukan. Ini TAP harusnya bongkar nih. Ini harusnya bongkar. Ini kasus Marcel itu seperti apa ini yang sekarang rekrut? Nah, ini untuk pertama nih, langsung saya tanya sama Mas Willy nih. Mas gimana sih nek pandangan Mas Willy sendiri gitu ya? Nek Marcel gini kan rame loh itu Mas. Ya kalau sudut pandang saya pribadi gini Mas. Jadi Marcel mungkin niatnya baik ya. Dia nggak pengen masyarakat awam ini ketipu dengan adanya praktek-praktek yang penuh dengan trik kan gitu. Tapi sudut pandang saya yang lain, saya berpikir kan gini, saya ini kan kalau saya pribadi nih ya, saya tipikalnya kan simpel ya. Jadi kalau memang itu bukan urusannya, ya udahlah, ngapain sih kok melu nguprek-nguprek kan gitu. Jadi ya berkesan berkesan jadi malah nambah banyak musuh kan gitu. Tapi untuk masyarakat awam, sudut pandang saya, Marcel baik, niatnya baik dia. Jadi memang pengen jangan sampai masyarakat awam itu ketipu dengan adanya praktek-praktek yang tidak bertanggung jawab. Banyak ya Mas Willy. Iya pastinya kan gitu kan. Mas Willy juga tahu. Iya pasti itu kan. Jadi ya cuman ujung-ujungnya pasti dari pihak-pihak penggiat spiritual juga kurang begitu suka dengan apa yang sudah dilakukan Marcel kan gitu. Ya kalau logikanya kalau mereka mungkin nggak suka, apa ada kemungkinan nggak sih mereka juga melakukan itu? Bisa jadi, tapi kan gini ya, jadi gini, masalah dia nggak suka atau suka itu kan sebenarnya kembali lagi ke sudut pandang masing-masing ya. Kalau memang dari beberapa spiritual, pihak penggiat spiritual yang memang dia ini melakukan hal yang sama dengan praktek-praktek yang palsu kayak gitu, yang penuh-penuh dengan trik, pastinya dia lebih semakin benci sama Marcel yang kayak gitu. Tapi kan ya udahlah, jadi gimana ya kalau saya dibilang, nggak usah terlalu ikut-ikut urusan lain gitu loh. Jadi paham ada baiknya juga, kalau menurut saya juga Marcel juga ada yang kurang pas gitu kan. Kurang pasnya ya ngopo sih melu-melu urusan kayak gitu, wes lah. Gitu toh juga lama-lama juga pasti kebongkar kok. Kayak gitu. Walaupun sebetulnya itu rahasia umum, banyak orang yang tahu. Ya, memang. Jadi berkesan kan dia lebih cenderung berkesan kayak nantangin siapa nih yang mau pembuktian gitu. Seolah-olah kan dia paling paling wow gitu kan. Kalau menurut saya, tapi niatnya baik, saya paham niatnya baik.
Marcel ini bukan tidak percaya santet atau bukan Nggak percaya tidak dukun kan percaya nggak? dukun. Ya. Dia percaya. Saya yakin dia juga orang-orang yang keagamanya kencang juga, apalagi dia juga dari keluarga-keluarga yang Islami banget kan. Ya. Jadi infonya kakaknya juga ustadz dan Ya. sebagainya kan. Jadi dia paham itu. Cuman maksudnya Marcel itu, mbok ya udah lah, nggak usah banyak tipu. Mungkin caranya penyampaiannya terlalu ya, frontal ya. ya terlalu frontal kalau menurut saya, terlalu frontal betul. Nah kalau dilihat nih, ada api pasti ada asap, Betul. asap ada api ya. Ya. Kalau kita lihat musuhnya Marcel yang sekarang lagi ramai kan Gus Samsudin. Mhm. Menurut Mas Willy, Gus Samsudin gitu asli atau rekayasa? Ya jelas rekayasa banget. Itu kelihatan rekayasa banget jelas. Itu jelas benar-benar banyak tipuan ya dari beberapa konten-kontennya dia yang pernah saya lihat itu semua jelas. Karena bahkan saya sendiri pribadi juga punya teman yang kadang juga narik-narik benda seperti itu. Itu pun juga caranya narik nggak kayak gitu loh. Caranya narik nggak kayak gitu. Makanya gitu ya. Loh, tapi kalau emang itu hanya sebatas hiburan di YouTube, itu kan sebetulnya nggak apa-apa ya Mas? Nggak apa-apa, tapi ya dijelaskan ini sekedar hiburan. Jangan malah terkesan menarik opini nih masyarakat. Wih sakti kan gitu. Akhirnya Samsudin nggak pakai itu. Ya, akhirnya masyarakat ini berbondong-bondong cari lokasinya Samsudin dan malah minta tolong dalam sisi pengobatan dan gitu ya. Gitu. Ya. Akhirnya itu juga diviralkan, ternyata juga katanya nggak narif, ternyata narifnya sampai segitu kan, bukti-buktinya kan sudah banyak. Cuma yang saya anehnya justru mereka dengan pengacaranya mereka, Samsudin ya, ini Masudin ini malah kuat, pengen melaporkan ke polisi si Marcel. Sebetulnya bisa nggak sih kena hukuman gitu Marcel? Gini ya, jadi kalau saya pribadi memang dalam segi hal hukum ini kan nggak begitu menguasai Mas, jadi ya mereka kalau mau laporan itu hak mereka juga kan gitu. Ya. Nah itu ditindaklanjuti atau tidak dari pihak kepolisian juga itu hak kepolisian juga kan gitu. Dilihat dari delik aduannya kan juga kelihatan ini ada peluang nggak dalam pidananya kan gitu. Kalau nggak ada itu ya pasti nggak bisa jalan kalau sekiranya nggak ada dugaan-dugaan pidana nggak bisa jalan. Semua kembali lagi ke sudut pandang delik aduannya juga dari pihak kepolisian. Makanya kenapa ini kita bahas dan kita kan udah lama nggak ngobrol kan berkenaan dengan itu karena memang semakin lama kok masalah ini semakin runyam nih. Makanya ini ada Mas Widi sekalian nih. Mas Widi itu penggiat spiritual. Nggak tahu spiritual yang seperti apa ya. Mas Widi saya mau tanya Mas kalau untuk yang satunya bukan Mas Udin, ada yang mengaku Habib jidat atau jidan itu ya. Jidan itu. Jin dan Jun apa gitu. Jidan. Jadi dia bisa kebal. Ternyata menggunakan trik jarum pentul itu dibengkokkan di sini bukan ditusukkan. Fenomena-fenomena sekarang yang sampai ada asosiasi para dukun. Apa ya sebutannya? Kemarin ada asosiasi pengacaranya dukun sampai ramai kayak gitu. Sebetulnya praktek-praktek kayak gitu legal nggak sih, Mas Yudi? Ya, kalau untuk masalah hal-hal seperti itu sebetulnya saya pribadi itu nggak ambil pusing karena apa yang dilakukan sama mereka itu di luar konteks saya sebetulnya. Di luar konteks saya karena kita belajar seperti itu pun puluhan tahun. Tapi kalau ada orang yang bisa langsung ngeluarin asap terus naruh benda-benda di telur dan lain sebagainya itu saya juga cuma senyum karena kita pun kalau ngeluarin itu juga nggak berwujud juga. Yang bisa melihat memang orang-orang yang memang sudah dia bisa melihat kan seperti itu. Tapi pernah ketemu orang-orang kayak orang Mas? Ya pernah sih. Dengan kelapa juga. Makanya saya juga nggak bisa ngomong karena itu kan mungkin mereka melakukan seperti itu karena memang pekerjaannya seperti itu. Karena dia mungkin nggak ada pekerjaan lain. Ya mungkin nipu maksudnya. Bukan, kalau masalah nipu tergantung keyakinan. Karena apa? Orang kalau sudah percaya itu memang tiba-tiba juga sembuh dari dia juga bisa. Ya. Seperti itu. Betul. Itu jadi kita juga nggak bisa ngejudge. Saya nggak berani ngejudge siapa-siapa. Baik itu tadi yang dikatakan sama direkturnya TAP, ya kan, masalah Marcel, Gus Samsudin. Kalau saya itu di luar konteks saya. Karena apa yang saya belajar ini, saya nyembuhin orang pun kita juga nggak berani untuk mengembalikan, nggak beli sama leluhur kita. Intinya seperti itu. Karena kan di tingkatan Nyun Sewu, kalau untuk masalah di apa yang kita pelajari itu ada tingkatan sebetulnya.
Jadi misalkan ini semacam garis, ya kan? Tinggal kita mau yang ikut yang di atas atau yang di bawah. Maksudnya garis atas bawah ya, Bu? Nah, ini jin, setan dan lain sebagainya itu di bawah. Manusia itu di tengah-tengah sebetulnya. Di tengah-tengah sini. Tinggal kita mau ikut yang di atas, itu malaikat dan sebagainya yang di atas sama Allah. Apa kita mau ikut kegeret ke sini? Ada juga orang yang sampai kegeret ke bawah. Pasti banyak orang yang kegeret karena dia mainnya instan. Kalau main instan memang kalau pakai ini ritual plural, insya Allah memang bisa. Karena memang jin setan kan hidupnya udah ribuan tahun yang lalu kan. Dia bisa, dia paham semua. Tapi kalau kita ke sini, itu juga sebetulnya kita lebih nyaman kalau saya. Nah kalau kita mikir alur logika nih, kalau alur logika ya Mas Widi ya. Tadi yang Mas Widi ngomong bahwa semua penyembuhan seperti itu kenapa dia bisa menjalankan itu karena pasiennya percaya. Ya Mas? Iya, betul. Nek wong wis percaya, habis itu dia akan bisa sembuh sendiri. Iya. Berarti kan hanya fenomena psikologi kan di sini. Betul. Ada fenomena psikologi. Kira-kira masih perlu nggak seorang paranormal atau ahli spiritual atau dukun lah kita sebut, dukun itu harus menggunakan alat-alat kayak gitu, penting nggak sih? Kalau itu ya tergantung dari manusianya kalau saya, dari orangnya sebetulnya. Kalau saya pun mending tidak banyak orang yang tahu karena repot sendiri kan. Nggak tahu tapi pakai itu. Maksudnya pakai alat-alat kayak gitu? Enggak, kalau saya pribadi ya, maksudnya saya pribadi sih mending banyak orang yang jangan tahu saya itu bisa. Kalau saya seperti itu, karena resikonya besar di keluarga juga sebetulnya. Karena sering ngalamin seperti itu. Iya benar. Benar. Karena beda. Spiritual asli ada ya Mas Widi? Benar, Ada. ada. Mas Widi percaya ya? Saya percaya. Mas Widi percaya juga ya? Iya, karena saya Mengalami itu. mengalami itu. Jadi mungkin yang dimaksud Marcel kan nganu tuh Mas Widi. Jadi kan yang dimaksud Marcel mungkin oknumnya. Iya, oknumnya pasti. Kalau menurut saya gini Mas, jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini, Gusti Allah itu sudah bilang kalau memang di dunia ini kita berkesinambungan dengan hal-hal gaib. Jelas itu kan ada. Cuman memang kalau dilihat dari sudut pandang secara logika itu nggak bisa dibuktikan. Karena dalam hal-hal yang di luar logika dengan yang logika jelas sekali nggak nyambung kan. Gitu. Nah makanya tergantung kita melihatnya dari sudut pandang yang mana tadi gitu. Nah kalau saya pribadi gini, seperti yang disampaikan Mas Widi itu benar. Tadi kan jenengan tanya, itu kenapa harus pakai alat-alat seperti itu? Iya. Nah, betul, Mas Widi tadi bilang gitu. Justru biasanya orang yang benar-benar paham, dia nggak mau show off. Oh iya. Justru orang-orang pintar itu malah bukan yang itu. Itu malah lebih cenderung ke menyembunyikan jati dirinya dia. Benar. Tapi banyak juga orang-orang spiritual yang cara pengobatannya atau mungkin cara melihat goibnya atau apapun itu yang berinteraksi dengan hal-hal goib itu sering kali pakai alat-alat. Gitu. Kalau sudut pandang saya secara pribadi, ben kita sangar toh Mas, kan ben kita lebih meyakinkan. Nah gaya-gaya apa lah terserah. Padahal kalau menurut saya orang yang benar-benar paham dia cuma tutup diam aja, itu sudah bisa berinteraksi. Dan itu nggak pakai alat-alat apapun. Nggak perlu dia ngomong. Nggak perlu juga, iya, nggak perlu show off lah. Gitu. Tapi kalau yang lebih cenderung ke show off, gaya-gaya nganggo alat opor dan sebagainya, itu kan lebih meyakinkan korbannya kan? Gitu. Ya betul. Korban, ya. Kalau saya bilang korbannya, kenapa saya bilang korban itu dalam arti gini ya, bukan hal yang dirugikan. Korban itu bukan sesuatu yang dirugikan, tapi korban itu sasarannya dia untuk melakukan kegiatannya dia, gitu. Biar diterima dan orang percaya itu dari hal-hal yang penuh kepalsuan itu saya sebut korban juga, gitu. Korban kebohongan, gitu. Korban bukan sesuatu hal dilihat dari nominal atau materi yang dirugikan ya, tapi ya orang percaya dengan hal kepalsuan itu jadi korban. Itu kalau menurut saya. Banyak sekali yang di paranormal tuh kenapa asumsi spiritual mesti diarahin yang kebal. Mas Widi, kebal itu orang Mas? Ada nggak? Sebetulnya ada ilmu kebal, cuman itu memang susah zaman sekarang sebetulnya. Karena orang sekarang itu suruh puasa aja susah. Gitu. Ada ilmu kebal itu. Ada. Saya punya teman yang memang mumpuni di situ juga ada, tapi benar loh itu. Saya tahu sendiri. Tapi untuk yang sekarang viral-viral yang ngakunya kebal itu untuk saya walau-walam, belum pernah ketemu juga kan? Belum pernah ketemu ya? Itu juga bisa dilihat. Sampai ada itu loh, ada ramalannya loh. Rapalannya sampai ada besi sampai kayak gitu. Sampai akhirnya sobek.
Ya, karena sekarang itu kan sebetulnya kan teman-teman saya sendiri juga banyak sebetulnya. Mas Yudi pernah lihat orang kebal itu? Saya pribadi belum pernah. Cuman cerita pernah. Saya dapat cerita kalau bahwa si A seperti ini, si B seperti ini, bahkan ini tokoh juga gitu. Tapi di sekitar Jawa Timur sana, saya punya teman ini tokoh di Jawa Timur. Saya nggak perlu sebutin siapanya. Memang itu terkenal di wilayah situ dia kebal. Tapi saya belum pernah lihat sendiri gitu. Tapi kenapa ya kalau kita mikir kalau dengan spiritual kan banyak sekali sudut pandang dukun. Ini kita ngomong lebih ngerucut dukun ini. Menurut Mas Willy, dukun itu apa Mas? Apa ya dukun? Kalau kalau di pemerintah ataupun di birokrasi adanya kan pengobat tradisional. Makanya munculnya di Dinkes itu ada STPT, surat tanda pengobat tradisional. Nah kalau dukun sendiri itu apa Mas? Ini sebagai kita, Mas Willy sebagai direktur yang tidak di dalam terjun itu. Kadang saya bingung juga untuk mengartikan istilah kata dukun itu. Saya bingungnya juga gini. Dukun ini kan banyak nih. Ada yang wong iso mijet bayi pun ya disebut dukun bayi. Gitu, macam-macam kan gitu. Jadi kata dukun ini saya sendiri juga masih belum bisa ketemu artikulasi kata dukun ini seperti apa gitu. Berarti kalau wong iso mijet dadi dukun bayi, iso nganu dadi dukun iki, karena iso meranak berarti dukun beranak. Berarti sebetulnya dukun kan orang yang mempunyai kelebihan tertentu di bidang tertentu ya. Betul. Benar ya Mas Yudi ya? Tergantung bidang apa yang dia telah jalani gitu. Berarti nek ana wong sing pinter gambar berarti dukun gambar. Dukun gambar. Kalau seperti itu ya. Berarti sebetulnya dukun itu bukan profesi yang arahnya ke spiritual ya. Kalau spiritual ya spiritual ya. Bisa dikatakan seperti itu karena kalau guyonannya kan yang namanya dukun ini kan nyenrak udu ya ra dukun kan. Ya. Udu ya. Dukun itu nyenrak udu ora rukun tapi yang udu ya rukun kan gitu. Nek udu iki urunan gitu. Ya maksudnya bayar kan. Bayar berarti kan. Kan seperti itu guyonannya kan di situ. Oh, gitu. Beda dengan spiritual sebetulnya. Kayak di Semarang nih, kita ngomong di Semarang. Kayak kita tinggal di Semarang. Banyak nggak sih orang-orang, saya ngomong oknum ya, oknum-oknum yang mengatakan dukun tetapi masih menggunakan alat-alat kayak gitu untuk mempengaruhi korbannya, banyak nggak sih? Banyak sih. Banyak sih. Banyak ya. Cuman saya juga nggak berani ngejudge orang-orangnya, juga saya tahu. Enggak, kita bilang oknum. Ya. Tahu ya, tapi ya. Tahu ya. Karena Mas Yudi bagian dari mereka juga. Paham lah. Oke. Sekarang gini, banyak teman-teman. Ini gini. Ya bener omongannya Mas Willy kalau saya ngomong dengan direktur kami bahwa orang yang menyembunyikan atau membela dari suatu kaum berarti dia ikut kaum di situ. Bener nggak Mas Willy? Sekarang tak tantang Mas Willy. Berani nggak ngomong di kamera? Orang-orang yang jenengan ketahui menggunakan itu, jenengan bisa ngasih saran ke mereka. Hei, tolong jangan menggunakan itu, berani nggak gitu? Ya, ini. Coba berani nggak? Ya, ini memang kalau konteks zaman sekarang itu kan memang pandai-pandainya seperti tadi saya rambut merah. Terus siapa? Samsudin. Mas Udin bukan Gus itu anak kiai. Ya, memang. Mas Udin Udin. kan, ya Mas Udin itu seperti itu kan memang sekarang kan lagi viral-viralnya. Itu ya, memang kalau untuk membuat mereka lebih cepat terkenal memang harus seperti itu. Tapi kalau di saya sendiri karena dari leluhur dari mbah-mbah itu memang mengajarkan ya kita seperti ini. Kita jangan pernah mengejar seseorang. Karena belum tentu kita juga lebih baik dari mereka. Betul. Kita juga pernah salah kan gitu. Belum tentu kita juga benar 100%. Ya udah, ini kan saya juga nggak berani seperti itu juga. Enggak, kita bukan karena kita kan nggak pakai oknum, nggak pakai nama. Sebetulnya saya sih pernah pernah pakai yang lihat juga pernah entah kemarin juga ada sebetulnya. Ada juga. Nah, berarti kan sebetulnya juga di sisi hatinya Mas Widi sebagai tokoh spiritual, kita anggap tokoh spiritual ya Mas Widi. Kan pasti ada rasa nggak terima. Kayak ngopo sih? Iya, emang sempat sih awal-awal waktu saya kenal itu kan saya juga melihat, loh, kok ternyata seperti ini. Kok enak banget dalam hati sih saya. Kok enak banget kita aja yang sudah puluhan tahun aja susah untuk meraih sampai seperti itu. Dia kok gampang seperti itu. Ya? Ternyata ada alat-alatnya. Saya baru tahu. Tapi kalau kita nggak gabung ke grup mereka dan sebagainya, saya juga nggak akan tahu. Ya. Berarti Mas Widi nggak berani nih ngomong dengan jangan pakai itu please.
murnikan spiritual. Ini kan yang paling banyak kan. Ya, di kalau kita. memang untuk spiritual, saya minta sama teman-teman semua mungkin yang ada di Indonesia ini, janganlah kita pakai hal-hal yang merugikan orang lain. Berani ditabrak. Berani seperti itu. Berani ditabrak. Saya sering kok marah-marah. Sering. Oke. Teman paham nanti kalau yang lihat paling nanti ada yang komen. Oh iya, seperti itu. Oh iya. Nanti Karena saya dilihat di seperti TAP Misteri aja. Nanti channelnya kan kita masukkan ke tim muka yang biasanya kita... Kalau menurut saya nih Mas Widi ini sebenarnya tipikal orang spiritual, tapi dia lebih cenderungnya ke tokoh budaya ya. Karena orang spiritual yang saya tahu ya, ini yang kembali lagi yang saya tahu, semuanya dihubungkan dengan spiritual. Tapi Mas Widi ini orang yang menurut saya dia juga nasional juga. Oh, budaya, ya lebih cenderungnya ke budaya. Jadi enggak berkutat selalu di spiritual. Ya jadi memang apa namanya, ya spiritual, tapi dia juga masih apa ya, masih sudut pandangnya juga masih sudut pandang nasional gitu loh maksudnya. Masih enggak semuanya dia hubung-hubungkan dengan hal-hal yang spiritual gitu. Tapi Mas ini sama Mas Willy ngikutin berita-berita yang lagi viral ya? Ngikutin, cuman enggak intens memang enggak intens ya. Kayak apa yang sudah dilakukan Marcel akhir-akhir ini kan memang itu kan semua karena awal mula ya. Ini saya baca, saya lihat dari bagian video-video yang sudah di-share si Marcel.